Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NPM 23114031. Saya dari kelas PO23B. Penjelasan dari asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi, asas pendidikan itu lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas-asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber dari kecenderungan umum pendidikan di dunia dan bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Umar Tirtadja dan Laksa Sulo 1994. Asas Tuturi Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan di tamat siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Tuturi Handayani adalah Tuturi mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Handayani mempengaruhi dalam arti merasa mampu membimbing dan mengarahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Arga 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Asas Tuturi Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar tersebut mendapatkan tanggapan positif dari DRSRM Saskartono, Filsulu, dan ahli bahasa dengan menambahkan dua semboyan untuk melengkapinya, yakni Langsor, Sunga, Tulado, dan Inggris Madya Mangkorso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingatso Sung Tulado jika di depan menjadi contoh, Ing Madya Mangun Karsa jika di tengah-tengah menggambarkan kehendak, hasrat atau motivasi. Tuturi Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan Tuturi Handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintah, dan dipaksa. Guru hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi jalannya anak serta hanya bertindak aktif dan mencampur tingkah laku atau perbuatan anak apabila anak tidak dapat menghindari diri dari berbagai rintangan. Dapat dikatakan bahwa asas Tuturi Handayani merupakan tikal bahwa pendekatan atau cara belajar siswa aktif Umar Tirtadja dan Laksa 1994 123. Asal belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Dewasa ini akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat. Terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya apa yang dipelajari seorang pada beberapa tahun yang lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat lagi. Hal ini disebabkan karena apa yang telah dipelajarinya sudah tidak relevan dengan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Jadi implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat tersebut ialah seorang dituntut untuk mau belajar sepanjang hayat. Tim Pembina MK Pengantar Pendidikan 2008. Dalam bahan ajar pengantar pendidikan, asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak asing lagi di telinga. Beliau bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu dan buailah sampai meninggal dunia. Jadi Islam telah lama mengenal konsep belajar sepanjang hayat ini jauh sebelum orang-orang barat mengajaknya. Tanggal 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh setiap individu, mengarahkan kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah harusnya mengembang sekurang-kurangnya dua misi, yaitu memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan efisien dan efektif, meningkatkan kemampuan dan kemampuan belajar sendiri sebagai dasar dari belajar sepanjang hayat. Kurikulum yang dapat dirancang dan diimplementasikan yaitu kurikulum yang merdeka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.